Apakah kamu tidak mau menyuguhkan kepada saya makanan? Saya datang dari jauh kota Madinah, kamu tidak ingin memberikan saya makanan? Sayyidina Abu Ubaidah lalu berjalan ke belakang, dia lihat ternyata ada roti yang sangat keras dimasukkan ke dalam air. Roti, sisa roti keras dimasukkan ke dalam air, dibawa oleh Sayyidina Abu Ubaidah. Sayyidina Umar mengatakan, kamu bercanda wahai Abu Ubaidah? Kamu berikan saya makanan seperti ini, saya seorang Amirul Mukminin. Lalu diambil oleh Abu Ubaidah dan mengatakan, wahai Umar, apakah kamu lupa inilah yang dimakan oleh Rasulullah? Wahai Umar, apakah kamu lupa tempat seperti inilah tempat Rasulullah? Maka Sayyidina Umar mengatakan, wahai Abu Ubaidah, semua di antara kita telah dilupakan gara-gara dunia kecuali engkau adalah murid Rasulullah yang masih senantiasa sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyidina Umar menangis, sedikit demi sedikit Sayyidina Umar menangis. Ikhwani, salah seorang di antara sahabat Nabi bernama Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, sahabat yang sangat ikut kepada ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar menjadi Amirul Mukminin. Sayyidina Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjadi gubernur di setiap daerah. Di antaranya ada satu daerah di Romawi, artinya ini daerah kekuasaan yang terbesar pada saat itu, karena ada Romawi, ada Persia. Di Romawi, Sayyidina Umar letakkan siapa? Sayyidina Umar letakkan seorang sahabat bernama Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Artinya apa? Ini daerah kekuasaan yang enak, ini daerah kekuasaan yang empuk, ini daerah kekuasaan yang penuh dengan harta. Diserahkan, diletakkan di situ seorang sahabat bernama Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Maka Abu Ubaidah sebenarnya menolak, akan tetapi dipaksa oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar, beliau pun ikut. Karena ini adalah perintah daripada Sayyidina Umar, beliau ikut. Beliau menjadi gubernur di daerah yang terkaya yang pernah ada. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab mengadakan ziarah, kunjungan ke negeri Syam. Datanglah Sayyidina Umar dengan rombongan ke tempat tersebut, dan Sayyidina Umar ingin berjumpa dengan sahabatnya yang bernama Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah ini termasuk 10 sahabat yang diwajibkan masuk surga, ya, termasuk 10 sahabat yang masuk surga. Ada namanya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin al-Jarrah. 10 orang yang Rasulullah SAW jamin mereka masuk surga. Sayyidina Umar sampai di negeri Syam, Romawi. Sesampainya di situ, beberapa orang dari pemimpin-pemimpin, anak buahnya siapa? Abu Ubaidah, karena Abu Ubaidah tertinggi, gubernur di situ, sudah datang menunggu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bertanya, di mana? Aina akhi? Di mana saudara saya? Kata Sayyidina Umar. Mana aku? Kata sebagian orang bertanya, siapa saudara? Abu Ubaidah, di mana dia? Kenapa dia tidak menjemput saya? Kenapa dia tidak datang melihat kepada saya? Apa kata mereka? Abu Ubaidah sedikit terlambat wahai Umar. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kendaraan. Kalau yang lain anak buahnya memiliki kendaraan, Abu Ubaidah berjalan kaki dari rumahnya untuk menjemput Sayyidina Umar. Akhirnya datanglah Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Ditanya, apa kabar wahai saudaraku? Kata Sayyidina Umar, kabarku begitu-begitu saja, kata Abu Ubaidah bin Jarrah. Lalu Sayyidina Umar menyinggung kepada Abu Ubaidah, wahai Abu Ubaidah, saya ini sudah beberapa jam berada di sini, apakah kamu tidak mempersilahkan saya mampir ke rumah kamu? Karena sebagian orang akan berpikir bahwa sesungguhnya Abu Ubaidah ini sebagai seorang gubernur di negeri Romawi, di daerah yang terbesar, adidaya, yang kekuasaannya sampai ke negeri-negeri Syam semuanya, hampir ke negeri Yaman, ketika itu sampai sebagian Eropa juga. Akhirnya Sayyidina Umar bertanya, apakah kamu tidak mempersilahkan saya datang ke rumahmu wahai Abu Ubaidah? Kata Abu Ubaidah, sudahlah wahai Umar, jangan bergurau denganku, duduklah di tempatmu, jangan mampir di rumah saya. Kata Sayyidina Umar, saya tetap mau mampir. Kata Abu Ubaidah, kalau memang kamu memaksa, ya sudah, kamu datang ke rumah saya. Akhirnya Sayyidina Umar ditemani Abu Ubaidah, berdua saja datang ke rumahnya Abu Ubaidah. Sesampainya di rumah Abu Ubaidah, Sayyidina Umar terkejut karena rumahnya begitu sempit, hanya kotak 4. Sayyidina Umar ingin masuk, kamu persilahkan saya masuk. Silahkan wahai Umar. Ketika Sayyidina Umar
mau masuk ke pintu rumahnya, Sayyidina Umar menundukkan kepalanya sehingga kalaupun Sayyidina Umar mengangkat sedikit dari kepalanya, Sayyidina Umar kepalanya akan mengenai daripada atap rumah Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Artinya Sayyidina Umar ketika masuk di dalam sekalipun Sayyidina Umar menunduk. Karena kecilnya rumah seorang gubernur di daerah wilayah yang terbesar. Akhirnya Sayyidina Umar menangis sedikit demi sedikit. Sayyidina Umar menangis. Kemudian Sayyidina Umar duduk di tempat tersebut yang tidak beralaskan apapun. Lalu Sayyidina Umar bertanya, wahai Abu Ubaidah, apakah kamu tidak mau menyuguhkan kepada saya makanan? Saya datang dari jauh kota Madinah, kamu tidak ingin memberikan saya makanan? Sayyidina Abu Ubaidah lalu berjalan ke belakang. Dia lihat ternyata ada roti yang sangat keras dimasukkan ke dalam air. Sisa roti keras dimasukkan ke dalam air, dibawa oleh Sayyidina Abu Ubaidah. Sayyidina Umar mengatakan, kamu bercanda wahai Abu Ubaidah? Kamu berikan saya makanan seperti ini? Saya seorang Amirul Mukminin. Lalu diambil oleh Abu Ubaidah dan mengatakan, wahai Umar, apakah kamu lupa inilah yang dimakan oleh Rasulullah? Wahai Umar, apakah kamu lupa tempat seperti inilah tempat Rasulullah? Maka Sayyidina Umar mengatakan, wahai Abu Ubaidah, semua di antara kita telah dilupakan gara-gara dunia kecuali engkau adalah murid Rasulullah yang masih senantiasa sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mahabbah, cinta para sahabat dengan mutabah, pengikutan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di acara Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bertambah keimanan kita, kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pujian-pujian yang dibacakan, dengan zikir-zikir yang dibacakan, dengan salawatan yang dibacakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita terus-menerus bisa meniru kepada mereka-mereka para pecinta sejati kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya insyaallah mudah-mudahan Maulid Al-Habsyi ini dikarang oleh seorang yang sangat cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ini Maulid saya dapatkan dari seorang alim bernama Al-Habib Ali bin Abdul Qadir. Ijazah dari Al-Habib Ali bin Abdul Qadir. Habib Ali bin Abdul Qadir dari ayahnya Abdul Qadir bin Muhammad. Abdul Qadir bin Muhammad dari ayahnya Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Muhammad bin Ali Al-Habsyi dapat langsung dari pengarang maulid ini. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan bacaan ini insyaallah manfaat bagi kita bersama, dan insyaallah Allah jadikan kita termasuk pecinta-pecinta baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum ditutup, saya persilahkan pertanyaan dari, mungkin belum azan maghrib belum ya? Masih berapa menit? Saya persilahkan satu dari ikhwan bertanya dan satu dari akhwat. Jawabannya dua. Yang pertama adalah perbanyak baca sejarah Nabi. Perbanyak baca sejarah Nabi Muhammad SAW. Buka kitab-kitab syama'il tentang fisik Rasul SAW. Bagaimana bentuk wajah Rasul, bagaimana bentuk telinga Rasul, bagaimana bentuk hidung Rasul, bagaimana bentuk mata Rasul. Kemudian bagaimana cara berjalan Rasul, bagaimana cara duduk Rasul, bagaimana Rasul dengan sahabat-sahabatnya, bagaimana Rasul dengan anak-anaknya, bagaimana Rasul dengan istri-istrinya, bagaimana. Itu adalah hal yang paling mujarab untuk menambahkan cinta kepada Rasul. Karena umumnya manusia itu tercipta dengan tabiat manusia adalah suka kepada keindahan. Dan di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW isinya hanya keindahan. Artinya apa? Fama min khuluqin fil bariyati mahmud. Saya baca di sini. Illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidaklah ada satu akhlak pun yang terpuji bagi umat manusia kecuali semuanya itu terdapat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya akhlak itu siapa? Akhlak itu Rasulullah. Akhlak yang baik itu bagaimana ya Habib? Akhlak baik itu Rasulullah. Rasulullah akhlaknya bagaimana? Akhlak itu ada gara-gara Rasulullah. Akhlak itu ada karena sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dilakukan oleh Rasul itu adalah akhlak yang baik. Apa yang ditinggalkan oleh Rasul, maka itu akhlak yang buruk. Jadi cara cepat untuk menumbuhkan cinta kepada Rasul, baca sejarah Nabi, baca syama'il Nabi. Kemudian yang kedua, berbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berusaha mengikuti amaliyah sunnah-sunnah baginda Rasul semampu kita.
amalan ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Nabi, maka sudah barang tentu dia akan berjumpa kepada Nabi. Ya, maka caranya sama, caranya dengan membaca sejarah Nabi. Orang itu kalau sudah terbiasa membaca dan terfikir dan dalam khayalannya tidak ada lain kecuali orang yang dia cintai, maka akan terbawa di dalam tidurnya. Jadi amalannya apa? Sama aja. Salawat kepada Nabi dan senantiasa membaca sejarah Nabi, dan insya Allah bisa mencintai Nabi. Setelah cinta itu akan ada tumbuh rasa rindu. Setelah adanya rindu, insya Allah kita akan berjumpa di dalam tidur kita dan dalam keadaan nyata, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita doakan supaya beliau Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburannya raudhatan min riyadil janan, raudhatan min riyadil jinan. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan taman daripada tamannya syurga. Allah Subhanahu wa taala jauhkan daripada siksa kubur. Kita doa bersama-sama, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik kepada orang tua daripada beliau yang hadir di sini, karena insyaallah wafatnya orang tuanya itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau kepada orang tua daripada yang hadir ke tempat ini bukti bahwa sesungguhnya Allah sayang kepada orang tuanya, maka diwafatkan pada saat-saat anaknya hadir di tempat ini. Artinya apa? Supaya didoakan oleh jamaah yang masya Allah, yang saleh dan salehah ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran dan ketabahan kepada keluarga yang ditinggal. Wassallallahu alaihi wasallam. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت